Sidang penentu nasib aktor ternama. Jakarta kembali menjadi saksi dari babak penting dalam kasus narkoba yang menyeret nama Amar Zoni. Kamis, 8 Januari 2026 mendatang, dijadwalkan menjadi hari yang sangat menentukan. Aktor yang pernah melejit lewat sinetron populer ini akan memberikan kesaksian langsung di hadapan majelis hakim. Banyak pihak menyebut sidang ini sebagai titik balik yang bisa menentukan arah kasus yang menyudutkan Amar sejak akhir tahun lalu. Sidang yang akan digelar di ruang tertutup, namun tetap berada dalam pengawasan publik, menjadi ajang bagi Amar untuk berbicara tanpa filter. Terlebih, rangkaian sidang sebelumnya hanya menghadirkan saksi dan bukti sekunder. Kini, publik akhirnya menanti langsung dari sumber utamanya, dari mulut sang terdakwa sendiri. Persiapan mental sudah dilakukan matang. Tim kuasa hukum Amar Zoni yang dipimpin oleh John Matias mengonfirmasi bahwa kliennya sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang menjelang sidang ini. Dalam pernyataan resmi pada Minggu 4 Januari 2026, Matias mengatakan bahwa Amar tidak akan menutupi apapun. Ia akan bicara sesuai fakta yang dialaminya sendiri, ujar sang pengacara. Kalimat itu mengisyaratkan bahwa bukan hanya pembelaan yang akan disampaikan, namun juga kemungkinan pengakuan atas tekanan yang sebelumnya dialami selama proses pemeriksaan. Bagi Matias, momen ini adalah kesempatan kliennya untuk menunjukkan sisi manusiawi yang selama ini terabaikan oleh opini publik. Misi utama, meluruskan narasi yang tersesat. Lebih dari sekedar strategi pembelaan, Amar Zoni disebut ingin menggunakan sidang ini sebagai platform untuk meluruskan berbagai narasi yang terlanjur menyebar di masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, pemberitaan tentang dirinya bercampur antara fakta dan opini. Ada yang menyebutnya dalang, ada pula yang percaya ia hanya korban sistem. Melalui kesaksian langsung, Amar bertekad menyampaikan kronologi sebenarnya, termasuk kejadian-kejadian yang tidak pernah muncul dalam pemberitaan sebelumnya. Ia ingin publik dan hakim mendengar langsung tentang apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya berdasarkan asumsi atau potongan video interogasi yang sempat viral. Rekaman interogasi yang mengubah segalanya. Salah satu titik balik dalam kasus ini adalah beredarnya sebuah video interogasi yang memperlihatkan Amar Zoni memberikan pengakuan terkait kepemilikan narkoba. Video tersebut tersebar luas di media sosial dan memicu gelombang reaksi dari publik. Namun ternyata, di balik pengakuan itu, tersembunyi cerita lain yang jauh lebih rumit. Dalam beberapa pernyataan terbarunya, Amar mengaku bahwa pengakuan dalam video tersebut terjadi bukan dalam kondisi normal. Ia menyebut dirinya berada dalam tekanan luar biasa, bahkan mengalami intimidasi verbal dan psikis saat itu. Pengakuan itu kini menjadi bahan penting yang akan dibahas lebih dalam di sidang mendatang. CCTV jadi senjata baru dalam persidangan. Dalam keterangannya, Amar Zoni menyebut adanya rekaman CCTV yang merekam momen tekanan tersebut. Rekaman itu diyakini menjadi kunci untuk membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam proses interogasi. Jika rekaman ini benar-benar ada dan dapat ditampilkan dalam persidangan, maka posisinya bisa berubah signifikan. CCTV itu disebut-sebut merekam saat Amar menerima tekanan dalam bentuk psikologis, hingga akhirnya membuatnya menyerah dan mengakui hal-hal yang belum tentu sesuai kenyataan. Kuasa hukum Amar kini tengah berupaya keras untuk memastikan bahwa rekaman ini dapat diterima sebagai barang bukti yang sah secara hukum. Tuduhan baru, peredaran narkoba di lapas. Tak hanya soal pengakuan lama, nama Amar Zoni kembali menjadi sorotan setelah pada Desember 2025, ia kembali diamankan petugas. Kali ini, tuduhannya bukan sekedar kepemilikan, melainkan dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba di dalam lapas. Penangkapan ini terjadi ketika ia masih menjalani masa tahanan atas kasus sebelumnya. Fakta ini tentu memperumit posisi hukumnya, namun tim pengacaranya menyebut bahwa tuduhan tersebut masih harus dibuktikan, karena hingga saat ini belum ditemukan barang bukti yang menguatkan dakwaan baru tersebut. Semua akan diuji dalam sidang lanjutan. Tekanan psikis dan hak tersangka. Pernyataan Amar soal tekanan selama proses interogasi mengarah pada isu yang lebih besar, yaitu soal perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama proses hukum. Bila terbukti ada intimidasi atau tekanan psikis, hal ini bisa mencerminkan kelemahan sistem yang seharusnya menjunjung tinggi asas keadilan. Beberapa pengamat hukum bahkan menilai bahwa jika benar Amar dipaksa mengakui sesuatu, maka validitas pengakuan itu bisa dipertanyakan secara hukum. Ini pula yang menjadikan sidang 8 Januari nanti bukan hanya penting bagi Amar, tapi juga bagi kredibilitas proses hukum itu sendiri. Reaksi publik yang terbelah. Seiring berkembangnya kasus ini, publik pun terbelah.
Di satu sisi, banyak yang mulai bersimpati kepada Amar setelah mendengar dugaan tekanan saat interogasi. Tapi di sisi lain, tak sedikit yang tetap skeptis, menganggap semua ini hanya bagian dari strategi untuk mencari celah hukum. Komentar di media sosial pun menggambarkan pertarungan persepsi yang intens. Ada yang menyebut Amar sebagai korban sistem, ada pula yang menyebutnya terlalu sering bermasalah. Sidang mendatang mungkin bisa mengubah cara pandang publik, tergantung seberapa kuat bukti yang akan disampaikan. Kuasa hukum siapkan strategi akhir. John Mathias dan tim hukumnya kini berada di bawah tekanan waktu. Mereka harus menyusun pembelaan yang bukan hanya berdasar argumen hukum, tapi juga mampu menyentuh sisi psikologis majelis hakim. Strategi mereka tidak hanya bertumpu pada dokumen, tapi juga pada fakta lapangan, kesaksian yang akan disampaikan langsung oleh Amar, serta bukti-bukti rekaman yang bisa membalikan keadaan. Mathias menyebut bahwa semua akan dibuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sikap ini dipandang sebagai bentuk kejujuran sekaligus keberanian menghadapi situasi yang kompleks. Harapan dan tanda tanya jelang sidang. Dengan semua informasi yang sudah beredar, publik kini menanti dengan penuh harap sekaligus penasaran. Apakah Amar Zoni akan benar-benar membuka semua fakta di sidang 8 Januari nanti? Apakah CCTV yang disebut-sebut itu akan benar-benar dihadirkan? Dan yang paling penting, akankah semua ini mengubah arah nasib hukumnya? Jika benar ada pelanggaran dalam proses interogasi, maka bukan tidak mungkin kasus ini akan memasuki babak baru. Tapi jika tidak, konsekuensinya akan lebih berat. Dan semua jawaban dari pertanyaan besar itu akan mulai terungkap hanya dalam hitungan hari.